Halo dan selamat datang kembali. Hari ini kita akan bahas bab 14 dari buku The 22 Immutable Laws of Branding. Judulnya Hukum Saudara Kandung. Sumber kita ya bab ini sendiri. Fokusnya ke satu gagasan menarik ini. Iya, ini konsep yang cukup fundamental ya soal branding. Betul. Intinya kan soal gimana menciptakan semacam keluarga merek yang beda-beda. Bukan sekedar menempelkan satu nama ke banyak produk gitu. Nah, itu dia. Katanya sih ini bisa jadi kunci buat dominasi pasar jangka panjang. Tapi seringkali kita mikir bukannya lebih gampang, lebih murah pakai nama yang udah terkenal aja ya. Pertanyaan bagus, makanya kita perlu bedah lebih dalam nih. Oke, jadi konsep utamanya itu membangun portofolio merek yang individual. Gimana sih cara kerjanya? Kenapa bisa lebih kuat? Contoh paling sering dipakai itu WM Wrigley Junior Company, perusahaan permen karet. Mereka kan nggak cuma jual satu merek Wrigley segitu aja untuk semua rasa ya. Oh iya, ada banyak mereknya. Betul, ada Big Red, itu rasa kayu manis. Double Mint, rasa peppermint. Terus ada Extra yang bebas gula, Juicy Fruit yang rasa buah, Spearmint, Winter Fresh, banyak deh. Kuncinya, setiap saudara kandung ini punya identitasnya sendiri, rasa beda, manfaat beda, targetnya mungkin juga beda tipis. Dan penting nih, mereka sengaja nggak dibikin mirip satu sama lain tampilannya, nggak ada seragam keluarga. Menarik itu. Beda ya sama merek awal mereka kayak Juicy Fruit atau Spearmint. Nah, kalau yang awal-awal itu kan namanya agak generik ya, makanya butuh nama Wrigley's di belakangnya biar orang kenal. Oke. Jadi alih-alih satu payung besar, mereka bikin banyak bintang kecil yang bersinar sendiri. Ini kan kontras banget sama yang sering kita lihat ya. Iya. Banyak manajer mungkin tergoda gitu ya pakai ekuitas merek yang udah ada. Nama yang sama ditempel ke produk baru. Bandar, buku ini juga nyebut beberapa contoh yang mungkin kurang berhasil dengan pendekatan perluasan nama itu. Iya, ada IBM PCJR, terus Dayquil dari NyQuil, Blockbuster Music dari Blockbuster Video, Babies R Us dari Toys R Us. Pendekatan yang ya seringkali nggak seefektif bikin merek baru yang benar-benar beda. Justru kegagalan itu malah menguatkan argumen soal saudara kandung ini ya. Tepat. Kita lihat sukses lainnya. Time Inc. misalnya. Mereka jadi penerbit majalah raksasa bukan dengan bikin katakanlah Time Business atau Time Olahraga. Oh iya, mereka bikin majalah baru semua ya? Betul. Mereka luncurkan Fortune, Life, Sports Illustrated, Money, People, Entertainment Weekly. Semuanya jadi ikonik. Masing-masing kuat dengan sendirinya, punya dunia sendiri. Persis. Pola yang sama kelihatan di industri lain juga. General Mills contohnya. Pas mereka mau masuk bisnis restoran, Mereka nggak pakai nama General Mills kan? enggak. Mereka ciptakan Olive Garden untuk masakan Italia, sama Red Lobster untuk seafood. Dua-duanya sukses besar, terus jadi bagian dari Darden Restaurants, pemain utama di casual dining. Ada lagi nggak contohnya? Kayaknya seru nih. Ada dong, Sara Lee. Ingat Alex, stocking dalam kemasan telur itu? Wah iya, itu ikonik banget dulu. Nah, Sara Lee kan punya merek Hanes yang udah kuat, tapi pas mau masuk supermarket dengan konsep baru, mereka nggak pakai Hanes I atau semacamnya. Mereka ciptakan Alex, merek baru, kemasan revolusioner. Hasilnya? Langsung jadi nomor 1. Keren. Satu lagi mungkin? Black & Decker. Raksasa perkakas listrik kan? Pas mereka mau serius garap pasar profesional yang butuh alat lebih tangguh. Mereka nggak pakai nama Black & Decker Pro gitu. Enggak, mereka ciptakan DeWalt, merek terpisah. Dan sekarang, DeWalt itu pemimpin pasar di segmen profesional, kuat banget. Luar biasa ya, kekuatan melahirkan merek baru yang fokus. Tapi ada peringatan juga kan di buku ini? Iya, ada. Ini penting banget. Katanya, seiring waktu perusahaan bisa lupa. Mulai menyeragamkan merek-merek saudara ini. Kasih tampilan keluarga. Dan itu justru bisa melemahkan mereka. Contohnya masalah historis di General Motors dulu, di mana divisinya jadi terlalu mirip, kehilangan keunikan. Kenapa bisa begitu ya? Bukannya lebih efisien kalau mirip? Nah, ini dia paradoksnya. Justru strategi saudara kandung ini butuh lebih banyak pengawasan dari manajemen puncak, bukan malah dilepas. Oh gitu? Kenapa?
Tujuannya itu untuk secara aktif menjaga pemisahan antar merek, melawan insting alami manajemen untuk bikin semuanya seragam, entah demi efisiensi atau sinergi. Kalau dibiarkan, desentralisasi tanpa pengawasan ketat soal diferensiasi ini, keunikan tiap merek bisa terkikis pelan-pelan, jadi bahaya malah. Oke, jadi kesimpulannya nih dari bab 14, hukum saudara kembar, membangun keluarga merek yang unik, yang berdiri sendiri, itu seringkali jauh lebih kuat buat jangka panjang. Iya, dibanding sekedar memperluas satu nama kemana-mana. Dan kuncinya tadi apa? Disiplin ya. Betul, disiplin manajemen untuk menolak godaan bikin tampilan keluarga dan fokus mempertahankan identitas kuat masing-masing saudara kandung, jaga diferensiasinya. Menarik banget pembahasannya. Ini mungkin jadi bahan renungan buat Anda semua yang menyimak. Coba deh, perhatikan merek-merek di sekitar Anda. Apakah mereka terasa bagian dari keluarga yang unik, kayak Wrigley atau Time Inc. tadi? Atau jangan-jangan lebih terasa sebagai hasil perluasan nama, yang mungkin malah bikin merek intinya jadi agak kabur fokusnya. Ini jadi pertanyaan strategis yang penting. Kapan sih saat yang tepat buat melahirkan sesuatu yang benar-benar baru, daripada cuma nempel ke yang lama? Sesuatu untuk Anda pikirkan. Baik, terima kasih sudah menyimak kajian kita hari ini. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.